ya. Ini kelas kita yang sebelumnya ya, atau gimana? Kelas 5 kita. Yang usul fikih ya, yang semester lalu ya? Betul, usul fikih. Jadi jumlah orangnya juga masih sama? Kebetulan ada yang mengundurkan diri Pak, beberapa, jadi mungkin berkurang. Kenapa? Mengundurkan diri kenapa? Karena kesibukan teman-teman sih. Jadi mereka belum ini nggak bisa, mungkin untuk waktunya nggak bisa meluangkan waktu untuk kuliah Pak di jam-jam atau di hari-hari weekend. Karena ada yang hari Sabtu begitu. Jadi kalau mengundurkan begitu maksudnya tidak lanjut atau? Udah melanjutkan. Melanjutkan ya, tapi sementara dia gitu atau gimana? Tidak melanjutkan Pak, berhenti ya. Jadi karena udah keluar di grup utama sama grup kelas juga udah keluar. So sisa berapa orang nih? Kemarin 38 berarti 36 Bapak. Oh masih banyak, berarti cuma 2 orang ya. Betul. Kesian juga ya. Mestinya minta pengaturan waktu aja daripada. Iya, betul Pak. Oke, saya coba share dulu ya. Boleh Pak, silahkan. Sudah kelihatan ya belum? Belum ada Pak. Sudah kelihatan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali ya setelah sekian lama ya kita liburan, dan alhamdulillah pada semester ini kita mulai kembali kuliah kita dan kita bertemu kembali pada mata kuliah Maqasid Syariah. Sebelumnya kalau saya boleh bertanya, sudah dapat nilainya enggak untuk semester lalu? Alhamdulillah, syukuran Pak. Gimana nilai yang saya kasih? Gimana? Oke? Oke Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap Pak. Terima kasih banyak Pak. Kalau ada yang kurang puas hati, komplain aja. Puas sekali Pak, terima kasih. Mudah-mudahan di Maqasid Asy-Syariah nilainya sama juga baiknya Pak. Amin. Memang dapat apa? Dapat A atau dapat B? A Pak. Dapat apa? Dapat A, semuanya dapat A. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampaknya semuanya Pak. Saya B Pak. Kalau gitu nanti kelas ini kita turunkan sedikit kalau gitu. Jangan Pak. Baik. Jadi untuk semester ini saya diberikan Maqasid Syariah sebagai kelanjutan dari pembahasan mata kuliah usul fikih. Sebetulnya pembahasan mata kuliah usul fikih yang lalu itu pun sebenarnya belum selesai ya. Memang diperlukan beberapa 1-2 semester lah untuk mata kuliah usul fikih. Cuma mungkin dari pihak akademik juga memandang bahwa untuk level master kita di situ ya cukup sesuai dengan kebutuhan yang mungkin kita akan gunakan dalam pada level selanjutnya. Dan memang diharapkan kalau sudah level pasca sebetulnya cukup dengan poin-poin pemantik ya, diharapkan pada kita untuk bisa mengeksplorasi lebih lanjut ya. Tentu saja semuanya tidak akan cukup ya, maka diperlukan dari kita semua untuk
lebih apa ya, lebih berani untuk mengeksplorasi dan lebih disiplin untuk memperdalam ya ilmu yang kita sudah dapatkan. Karena pasca itu kan bukan waktunya lagi untuk disuapin begitu saja ya. Setidaknya ketika kita hanya memberikan poin-poin pemantik ya, Bapak dan Ibu sekalian sudah mampu untuk kemudian mengeksplorasi, meningkatkan level, memperdalam, menganalisis dan seterusnya. Dan untuk mata kuliah maqasid syariah ini memang kelanjutan dari usul fikih ya, bagian dari mata kuliah usul fikih yang juga saya yakin dalam semester ini pun tidak sulit untuk rasanya menyelesaikan secara komplit ya. Maka saya mencoba memilihkan materi-materi yang kira-kira kita bisa lebih mudah untuk mengaplikasikannya baik secara teoritis atau secara aplikatif di kehidupan keseharian kita. Baik, maqasid syariah. Saya awali dengan the question of why. Ya, the question of why atau pertanyaan mengapa. Ya, pertanyaan mengapa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada manusia lah secara umum, tentunya banyak hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari kita atau dari manusia itu kepada hukum-hukum syara. Ya namanya orang berakal kan, kita diberikan akal karena manusia itu kelebihannya dibanding ciptaan Allah yang lain adalah manusia itu diberikan akal, diberikan logika untuk atau kemampuan berpikir, sehingga dengan kemampuan berpikirnya itu dia selalu ingin tahu, ya kan, selalu ingin tahu dan bertanya, ya termasuk bertanya kepada hukum-hukum syara, syara. Ketika hukum syara itu diberikan kepada manusia, maka manusia pun bertanya, ini apa, untuk apa, ya, kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu. Sama ketika kita dalam keseharian kita misalnya berjalan di apa namanya, ini masih ada yang mau masuk ya. Ketika kita dalam kehidupan seharian kita pun sering bertanya sebetulnya, misalnya lampu lalu lintas itu kenapa misalnya diberikan peraturan ada lampu merah, lampu hijau dan seterusnya. Kenapa? Kemudian kenapa kita mesti minum air? Misalnya contoh-contoh aja, minum air kita setelah makan. Mengapa misalnya kita tidak boleh menzalimi orang? Mengapa misalnya kita mesti sholat? Mengapa misalnya kalau kita sakit mesti minum obat? Itu pertanyaan-pertanyaan mengapa. Dan pertanyaan-pertanyaan mengapa inilah yang kemudian ya mengantar manusia itu untuk mencari tahu apa jawabannya. Ya, kalau kita bawa kepada hukum-hukum syariah misalnya, kenapa kita disyariatkan wudu, kenapa kita disyariatkan sholat, kenapa kita disyariatkan untuk berzakat, kenapa kita diperintahkan untuk beribadah, ya kenapa kita tidak boleh mengambil harta orang lain, dan seterusnya. Itu membuat manusia mencari tahu dan bertanya mengapa. Dan ketika dia bertanya mengapa, maka pertanyaan-pertanyaan mengapa itulah yang mengantarkan dia kepada maqasid. Ya kan? Karena syariat ini, hukum-hukum syariat ini, ya, hukum-hukum syariat ini pasti ada sebabnya kan? Ada manfaatnya, ada tujuannya. Dan sebab akibat itu atau tujuan itulah yang kemudian mengantar kita kepada ya pemahaman tentang maqasid. Apa sih maksud dan tujuan ya disyariatkannya perintah ataupun larangan. Ya. Maka ketika sampai pada maqasid, nah atau sampai pada pertanyaan-pertanyaan itu mengapa, ini pun berlevel, bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan nalar manusia juga. Ya, tingkatan nalar manusia. Ketika ada orang ketika dia diberikan perintah, dia langsung paham, oh ini maksudnya seperti ini. Kenapa diperintahkan seperti ini? Karena dia seperti ini. Ada orang
yang kemudian ketika dia diperintahkan misalnya sesuatu ibadah misalnya, lalu dia tidak mau, ya. Tapi setelah diberitahukan manfaatnya atau hikmahnya atau tujuannya, maka dia mau. Ada orang juga yang kemudian diberitahukan tentang syariat ini, memang meskipun dia paham manfaatnya, dia paham tujuannya, tapi justru memang dia tidak mau melaksanakan. Ya, makanya kalau kita bawa ini dalam konteks misalnya pengetahuan tentang syariat, disitulah sebenarnya kenapa hikmahnya tidak mudah begitu saja kita mengeluarkan orang kepada atau sampai pada kekafiran. Jadi misalnya ada orang yang dia tidak mau melaksanakan sholat. Ketika diberitahu kewajiban sholat, dia tidak mau melaksanakan. Apakah dia langsung kafir? Ya, karena dalam nas-nas hadis itu menyatakan bahwa siapa yang meninggalkan sholat, dia kafir. Ya, man taraka sholat faqad kafar. Ya, dan siapa yang meninggalkan sholat, dia kafir. Hukumnya keluar dari Islam. Nah, apakah ketika ada orang yang kita lihat meninggalkan sholat, dia langsung terjatuh kepada kekafiran? Belum tentu. Kenapa? Inilah the level of logic, the level of nalar, the level of reason. Jadi, setiap orang mesti diminta dulu pertanggungjawaban. Kenapa? Mengapa? Ya, kalau dia mengatakan, saya tahu sholat itu disyariatkan dan saya tahu apa hikmahnya, apa manfaatnya, apa tujuannya, dan dia tahu bahwa itu adalah kewajiban yang telah disyariatkan, padahal dia adalah seorang muslim, dan sudah ditegakkan hujjah kepada dia, telah diberitahukan kepada dia, telah disampaikan kepada dia, ke orang yang seperti inilah bisa terjatuh kepada kekafiran. Tapi kalau kemudian dia meninggalkan sholat itu karena dia tidak paham, ataukah mungkin dia diberitahu tapi dia tidak tahu apa manfaatnya, ya, dan tidak tahu manfaatnya baru dia laksanakan, atau karena hanya kemalasan, hanya karena adanya sifat maksiat dan seterusnya, maka itu tidak langsung jatuh kepada kekafiran. Maka berdasarkan level-level reasoning ini, level-level nalar ini, atau level-level pengetahuan, boleh dikatakan juga level pengetahuan itu, maka sampailah pada level maqasid. Jadi pengetahuan kita tentang tujuan syariat itu juga bermacam-macam, berlevel-level, ya, bertingkat-tingkat. Setiap kita di sini mungkin ya levelnya terhadap maqasid dan maksud atau manfaat dari ibadah dan syariat itu, atau hukum-hukum syariat itu ya berbeda-beda dan bertingkat-tingkat, tidak sama, ya. Nah, dari sinilah juga karena adanya level maqasid menurut Imam Asy-Syatibi, ini Imam Asy-Syatibi ya dalam muwafaqatnya, Al-Syatibi ya, al-muwafaqatnya ya, itu menyebutkan bahwa karena level maqasid itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda, dan hukum syariat itu menurut Imam Asy-Syatibi, syariah itu pasti membawa kebaikan, ya. Dan tidaklah suatu hukum itu diturunkan oleh Allah, ya, ini maksudnya saya terangkan di sini di bawah. Turun. Masih ada kawan yang belum masuk? Ini bunyi-bunyi terus nih. Iya Pak, masih ada. Baru 20. Jadi, yang dimaksud ini adalah menurut Asy-Syatibi, tidaklah hukum syariah itu, hukum syariah itu wujud kecuali ada maqasidnya. Hukum saya itu wujud kecuali ada maqasidnya. Atau ini yang di ini Qasrid of Syariah ya, ada Asy-Syatibi. Atau dengan kata lain, jika maqasid itu jadi akibat
jadi akibat hukum, jadi akibat ya, maka syariat itu penetapan hukum syariat itu menjadi sebab. Ya, jadi tidaklah hukum syariat wujud kecuali ada maqasidnya, atau dengan kata lain jika maqasid itu jadi akibat pensyariatannya sebuah syariat, sebuah hukum syariat, maka penetapan hukum syariat itu menjadi sebab, ya, dia menjadi sebab, ya, sebab terciptanya tujuan itu. Maksudnya gini, jika Allah menginginkan kebaikan kepada manusia dan kebaikan itu tidak tercipta kecuali syariat, maka Allah menciptakan syariat, menurunkan syariat menjadi sebab tercapainya kebaikan-kebaikan itu kepada manusia. Itu maksudnya. Ini menurut ini yang disebut causality law of syariah oleh Imam Asy-Syatibi ya, dalam Al-Muwafaqat, bahwa syariah itu wujud, tidaklah syariat itu wujud kecuali ada maqasidnya. Artinya syariah itu diturunkan oleh Allah dengan maksud kebaikan. Ya. Dan kita tidak akan sampai pada kebaikan itu kecuali kita jalani sebabnya. Jadi hukum sebab akibat. Kalau Anda tidak menjalani sebabnya, ya Anda tidak akan sampai kepada kebaikan. Ya. Kalau Anda menginginkan kebaikan, ya Anda harus jalani sebabnya. Ya, ini hukum kausalitas oleh Imam Syafi'i. Walaupun di sini kausalitas dalam hukum kausalitas ini agak berbeda dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu dia mengatakan hukum kausalitas itu tidak mutlak. Ya, karena sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan ini itu hanya berurutan. Ya, jadi maksudnya dia bukan sebab akibat ya. Dia misalnya dia berurutan, kalau menurut Imam Ghazali berurutan dari 1, 2, 3, 4. Jadi artinya kalau kita menjalani yang 1, maka kita boleh lanjut ke nomor 2. Kalau kita jalani nomor 2, maka boleh lanjut nomor 3. Begitu ya, kalau pemahaman Imam Al-Ghazali yang agak berbeda dengan Imam Asy-Syatibi. Jadi kalau Imam Ghazali, kalau Anda mau sampai nomor 3, Anda harus jalani dulu nomor 1. Kemudian melangkah ke nomor 2. Kemudian jalani lagi nomor 3 dan seterusnya. Jadi dia hukum kehidupan itu seperti hukum urutan-urutan. Ya. Tapi sekali lagi kata Imam Ghazali, dia pun mengaku ini cuma tidak mutlak. Ya. Tapi kalau Imam Syatibi dia memahami kemutlakan hukum kausalitas. Ya. Nah, apa yang kita terangkan ini syariah, yawai, maqasid dan kausality ini adalah ujungnya adalah the wisdom behind the rule. Bahwa setiap hukum syariat itu ada hikmahnya, ada tujuannya, ada maksudnya, ya, ada wisdom yang Allah sampaikan, yang ingin sampaikan kepada manusia melalui penetapan syariatnya. Ya. Baik. Kembali masih membahas soal syariah wa maqasid behind the ruling. Jadi hikmah, tujuan dan maksud dari syariat tersebut itu kemudian terbagi dua. Dan kemudian terbagi dua. Ada yang namanya ta'abbudat, ada yang namanya ta'akkulat. Ada yang namanya ta'abbudat dan ada yang namanya ta'akkulat. Nah, hikmah atau tujuan di balik syariah ini ada yang namanya ta'abbudat. Apa itu ta'abbudat? Ta'abbudat itu hanya adalah manusia itu sifatnya memang tidak bisa memahami secara nalar dan secara logik. Jadi ada hukum-hukum syariat yang memang kita hanya sami'na wa ata'na. Tidak bisa memikirkan kenapa mesti begitu. Dan ketika syariat menetapkan A, kita hanya bilang A, kita hanya lakukan A. Syariat
menyebutkan B, kita hanya menyebutkan B, ya, atau melakukan B, tidak ada yang lain. Itu namanya ta'budat. Jadi ini apalagi kaitannya dengan ibadah yang sifatnya mahdoh. Ibadah yang sifatnya mahdoh. Misalnya contoh, sholat maghrib itu 3 rakaat. Ada enggak yang tahu kenapa hikmahnya sholat maghrib 3 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat? Kalau misalnya kita taruh 4 rakaat atau 5 rakaat maghrib, rasanya boleh-boleh saja, ya kan? Nggak ada masalah. Atau sholat duhur dan asar itu kita 2-2 saja, misalkan begitu, ya, nggak ada masalah. Tapi kenapa syariat atau Allah menetapkan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat? Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira? Ya, tidak ada kan? Karena memang itu pensyaratan yang sifatnya hanya ta'budiyah atau ta'budat, yang di dalamnya tidak ada nalar, ya, tidak ada ruang untuk kita berlogika di dalamnya. Sama ketika kita wudhu, ya kan, saya sudah menetapkan wudhu itu yang dicuci, ya, mulai dari mulut, kumur-kumur, kemudian hidung, wajah, kemudian tangan sampai siku, ya. Dan kenapa wudhu itu tidak dikatakan mandi? Ya, tidak dikatakan mandi. Mungkin kita berpikir kalau kita mandi setiap mau sholat kayaknya lebih bersih, karena semua bagian anggota badan kan kita cuci kan, mandi. Tapi ternyata yang disyaratkan ketika mau sholat cuma wudhu. Ya, kecuali kalau kita najis besar, ya, yang seperti junub ataupun yang lain, itu memang disyaratkan mandi, ya kan. Tapi kalau sekedar mau sholat biasa dan kita dalam keadaan biasa saja, maka hukumnya cuma wudhu. Dan wudhu pun tidak seluruh badan yang kena kan. Misalnya kita menyapu kepala, ya kan, itu ada perbedaan pendapat di situ. Ada yang mungkin dalam mazhab Syafi'i cukup dengan dahi, ya kan. Tapi saya cenderung kepada pendapat yang kemudian menyentuh semua, ya, rambut sampai ke belakang. Ya, ada yang sekali, ada yang sampai 3 kali. Ya, kalau mengambil pendapat membasuh kepala sampai 3 kali, ada enggak dia tahu kenapa kita mesti membasuh kepala sampai 3 kali? Kalau dia buang angin, dia tidak pernah mencuci, ya maaf, bopongnya, dia tidak cuci. Tapi yang dia cuci tangannya, ya kan? Itu semua adalah masalah-masalah yang ta'budiyah, yang kita tidak ada la mahala, ya, akal di dalam, tidak la mahala fil istihad di dalam, tidak ada boleh berpikir-pikir logik, ya, argumen-argumen apa, pokoknya ikut sami wa ta'ala saja, ya. Itu namanya ta'budiyah, perintah-perintah syariat yang sifatnya cuma sami'na wa ta'ala. Kemudian ta'akkulat. Ya, apa itu ta'akkulat? Ta'akkulat itu adalah hukum syara yang kita boleh mencari tahu dan kita boleh berpikir di dalamnya. Ya, kita boleh berpikir di dalamnya. Yang kemudian memang diizinkan juga nalar manusia untuk masuk ke dalamnya. Dan ini kebanyakannya terkait hukum syara yang berhubungan dengan masalah muamalah. Ya, masalah muamalah. Kita boleh, tapi itu pun tidak semua. Ya, tidak semua. Saya kasih contoh seperti masalah zakat. Kenapa zakat itu dikeluarkan cuma 2,5%? Kenapa tidak misalnya 5% atau 10%-nya? Ya, misalnya dari harta kita 10%. Kenapa 2,5% saja? Ada enggak alasan-alasan logis yang kita bisa pakai? Ya, ada enggak alasan logis yang kita bisa pakai? Menyebutkan, jadi meskipun dia muamalah, tapi tidak semua, tidak mutlak. Tapi kebanyakannya itu boleh kita bernalar di situ. Ya, misalnya kenapa disyariatkan zakat? Ya, kita boleh bernalar, oh, zakat itu ya untuk mengurangi kemiskinan, untuk supaya kita tidak tamak,
ya, tidak cinta harta, menyucikan harta kita, kemudian terjalin hubungan silaturahmi antara si kaya dan si miskin, itu kan maqasidnya. Ya, tapi kalau seperti yang sholat subuh 2 rakaat, apa sih maqasidnya? Kita nggak tahu. Di situ bedanya. Atau misalnya zakat itu supaya lebih bermanfaat, kita produktifkan. Itu kan padahal sebenarnya zakat sudah ada fikihnya, tapi kan kemudian diproduktifkan, dikembangkan. Karena kita ingin mencapai maqasid yang lebih besar. Ya kan? Makanya kalau pernah tidak saya sebutkan, pernah dalam satu seminar itu ada satu tokoh ekonomi Islam yang mencoba beristihad. Ya, itu beberapa bulan lalu lah. Tahun lalu, iya tahun lalu pun akhir tahun. Itu mencoba beristihad. Jadi zakat katanya itu kalau mau memperbesar manfaatnya, mau memperbesar daya apa namanya sosialnya ke masyarakat, jangan sampai 2,5%, tapi naikkan jadi 5%. Ya, kira-kira pandangan Anda bagaimana itu? Jadi kan zakat itu persyaratkan cuma 2,5, tapi dia bilang bagaimana kalau kita beristihad supaya semakin besar nilai manfaat daripada zakat yang belum maksimal ya secara kuantitas. Itu kan zakat yang terkumpul, yang dikutip dari para muzaki itu kan belum maksimal ya. Apalagi kalau di contoh saya negara kita belum maksimal. Ya, dari berapa triliun itu kemudian cuma ya 1-2 triliun saja yang apa namanya yang bisa terkumpul misalnya. Nah, katanya supaya lebih besar manfaatnya ini bagaimana kita beristihad saja untuk memperbesar menjadi 5%. Ya. Kira-kira gimana pendapat Bapak-bapak? Ya. 2,5% saja sudah berat ya mengeluarkan zakat itu. Ya, gimana mau ditambah 5%? Ya, dicukupkan 5%, ditambah lagi dengan pajak, ditambah lagi dengan macam-macam ya, apa namanya dengan pengeluaran-pengeluaran yang lain. Ya. Sedangkan 2,5% saja orang masih beralasan banyak pengeluaran lain yang belum terpenuhi. Ya, apalagi kalau dinaikkan 5%. Tapi ala kulli hal, yang ingin dia sampaikan ketika dia naikkan 5% bahwa memang zakat itu dianggap bagian daripada ranah ta'akulat, ranah di mana orang boleh bernalar, ranah di mana orang boleh berpikir apa maqasidnya zakat tersebut. Apalagi yang terkait muamalah, misalnya akad-akad transaksi, ya akad-akad transaksi itu ya ada ruang di dalamnya untuk kita bernalar. Ya seperti yang pernah saya ceritakan juga pada kelas kita yang lalu, seperti ibra. Ibra itu semacam, kalau bahasanya apa ya? Kalau ibra itu pelepasan. Ibra itu semacam pelepasan atau kemudahan bagi si nasabah perbankan ya yang mampu melunasi pembiayaannya sebelum waktu tenggatnya itu, sebelum habis masa pembayaran. Jadi misalnya gini, dia mengambil pembiayaan di jatuh tempo. Jatuh tempo. Saya sudah lupa bahasa ini saya itu. Jatuh tempo ya. Jadi misalnya dia mengambil pembiayaan di perbankan itu 10 juta atau 100 juta selama 5 tahun. Tapi sebelum 5 tahun, baru 2 tahun, 3 tahun dia sudah lunasi. Ya dengan segala marginnya dan seterusnya. Maka kalau dalam konsep ibra, dia diberikan diskon. Ya, dia diberikan diskon, ya baik tentu saja dari sisi marginnya. Ya, dari sisi margin, semacam apa ya? Bukan juga pemutihan. Ya, lebih kurang kayak semacam diskon dari margin yang harus dia bayarkan selama 5 tahun, karena kan dia cuma sampai 3
3 tahun nih selesai. Jadi marginnya itu tidak dihitung lagi sampai 5 tahun. Di Indonesia konsep itu belum berlaku secara peraturan. Belum, regulasi perbankan belum membolehkan. Ya. Kalau di Malaysia sudah memperbolehkan sejak tahun, kalau saya tidak ingat, sejak tahun 70-an malah. Ya. Konsep itu, jadi kalau ada nasabah yang mengambil pembiayaan dan dia sanggup melunasi sebelum jatuh tempo, maka dia diberikan ibrah. Kenapa di Indonesia belum membolehkan? Karena dengan alasan bahwa itu sebagian daripada riba. Kalau ibrah itu ditulis di akad awal perjanjian pembiayaan antara nasabah dan perbankan, itu adalah riba. Karena dianggap memberikan perjanjian utang, ya, memberikan perjanjian utang, ya, kalau dia sanggup membayar, ya, di tengah jalan, ya, maka dia akan berikan diskon. Sementara keuntungan dan kerugian itu tidak bisa diprediksi, ya, sesuatu yang unpredictable lalu kemudian dijadikan predictable, itu yang bisa terjatuh kepada syubhat. Ya, makanya keputusan Majelis Ulama Indonesia setahu saya itu masih dianggap riba. Nah, tapi di Malaysia itu sudah tahun 70-an oleh Majelis Ulamanya dianggap boleh. Boleh. Kenapa? Ya, inilah karena dia adalah ranah ta'akulat yang di dalamnya tergantung kepada nilai maslahat. Ya, tergantung kepada nilai-nilai maslahat yang dipahami oleh manusia. Ketika Malaysia kemudian membolehkan konsep ibrah itu, akad ibrah itu, alasannya adalah karena itu lebih maslahat antara kedua belah pihak, baik kepada nasabah ataupun kepada perbankan. Ya, sama ketika kasusnya, contoh banget yang faktual itu kasusnya yang si Raja Jalan Tol itu, yang mengambil pembiayaan di perbankan syariah itu. Siapa itu yang orang Cina masuk Islam itu? Mu'alaf? Yusuf Amka. Yusuf Amka. Yusuf Amka itu. Ya kan, dia alasannya kenapa terjadi sengketa waktu itu karena perbankan terikat dengan peraturan yang belum ada regulasinya. Sehingga perbankan ketika datang di Amka seperti itu, dia tetap menghitung sampai jatuh tempo. Ya, dia tetap menghitung sampai jatuh tempo. Sementara perhitungan Yusuf Amka, kalau saya membayar di tengah jalan, saya bisa dapat lebih murah. Karena saya melunasi. Kok kalau saya lunasi tetap saya dihitung sampai 5 tahun misalnya gitu. Ya kan? Nah, terjadi sengketa. Nah, disinilah dalam posisi Majelis Ulama di Malaysia itu membolehkan, ya, dan termasuk pendapat yang cukup asing juga, ya, Dewan Syariah Malaysia itu di Dewan Fatwa Global. Karena setahu saya Dewan Fatwa Global pun belum membolehkan. Seperti di AUFI, setahu saya juga belum membolehkan. Ya, di beberapa Dewan Fatwa Timur Tengah pun belum membolehkan konsep ibrah itu. Tapi sekali lagi, ya, perbedaannya adalah perbedaan cara pandang tentang maslahat itu. Nah, inilah yang ta'akulat, sehingga ta'akulat ini tergantung kepada maslahiyah. Sejauh mana kita menalar tingkat maslahah dari hukum syariat tersebut. Ya, ini memang agak aneh. Seperti di Malaysia juga membolehkan, ya, saya belum tahu pasti, saya belum cek di Indonesia. Nanti dicek ulang, ya, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tentang makan uang riba. Makan uang, bukan makan, ya. Makan itu tanda kutip aja. Menggunakan uang ribawi. Ya,
Jadi Dewan Syariahnya Malaysia itu mengambil pandangan beberapa ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Qaradawi yang memfatwakan bolehnya menggunakan uang ribawi untuk sarana sosial. Jadi uang ribawi, uang bunga yang ada di perbankan itu tidak boleh dipakai oleh perbankannya, tidak boleh dipakai juga oleh si pemilik uang. Ya kalau misalnya Anda menyimpan uang kan di perbankan, kan ada bunganya tuh. Anda tidak boleh pakai. Perbankannya juga tidak boleh pakai karena Anda adalah kedua belah pihak yang punya ikatan dalam satu akad itu kan. Nah, yang boleh menggunakannya adalah pihak ketiga di luar yang berakad. Tapi itu pun dia boleh menggunakannya bukan untuk konsumtif, bukan untuk dimakan. Ya, tapi dia gunakan untuk penggunaan sarana sosial, misalnya bangun jembatan atau memperbaiki jalan atau bikin sarana WC umum dan seterusnya. Alasannya juga alasan bergantung kepada masalah. Ya, alasannya bergantung kepada masalah. Apa masalahnya menurut kalangan yang membolehkan itu atau ulama membolehkan? Karena coba bayangkan kalau bunga itu ya misalnya nasabah tidak ambil karena dia kan tidak boleh mengambil kan, lalu bunga itu tersimpan saja di bank, maka dia bunga berbunga kan, bunga berbunga, dan itu akan dipergunakan oleh pihak perbankan, ya dipergunakan oleh pihak perbankan untuk kemudian menginvestasikan kembali atau larinya kemana lah, ya. Dan akan lebih bermanfaat katanya kalau pada saat dia terjadi bunga itu langsung kemudian tanda kutip dimatikan, ya tanda kutip dimatikan supaya tidak berkembang, maka disalurkan kepada jalan yang yang benar, ya seperti sarana sosial atau sarana-sarana yang sosial tapi yang kalau bahasa fikihnya itu dihinakan. Ya, bukan sarana sosial yang dimuliakan, ya seperti uang ribawi dipakai untuk bangun masjid. Itu juga meskipun ulama yang berpandangan bolehnya menggunakan, dia tidak berpendapat untuk menggunakan uang ribawi untuk membangun masjid, tapi untuk sarana yang diinjak-injak atau dihinakan, gitu ya. Itu salah satu contoh, ya salah satu contoh. Nah di Malaysia itu sudah di Dewan Syariah Nasionalnya sudah membolehkan untuk itu. Ya saya wallahualam saya belum cek lagi di pandangan Majelis Dewan Syariah Nasional apakah sudah ada secara khusus itu yang kemudian dijadikan sebagai sebuah regulasi. Juga mungkin ada bapak-bapak yang pernah cek, mungkin bapak yang lebih tahu. Tapi informasi yang saya dapatkan juga belum tuntas pandangan itu Dewan Syariah Nasional. Kemudian apalagi contoh ya tentang penggunaan ini apalagi riba juga jual beli ain, ya jual beli apa lagi ya dalam hadis itu inah bukan ain, jual beli inah. Jual beli inah itu kan jelas nasnya dalam hadis dilarang kita berjual beli inah. Ya, kalau jual beli inah itu maksudnya kita jual barang kita kepada si A, ya, lalu kemudian disertai dengan janji utang, ya, janji utang. Bagaimana itu jual beli? Saya agak lupa itu. Siapa yang tahu jual beli inah? Tolong diingatkan saya. Tahu jual beli inah? Pernah dengar istilah jual beli? Pernah Ustadz. Bagaimana? Coba ceritakan dulu. Diingatkan saya. Jual beli dengan yang tidak sebenarnya Ustadz. Dalam artian barangnya itu tidak ada tapi diada-adakan Ustadz hanya untuk mendapatkan fasilitas rupiahnya saja Ustadz, seperti itu. Ini juga ya, itu mungkin salah satu bentuknya, tapi ada juga yang memang ada barangnya. Ada juga ada barangnya. Barangnya ada, jelas. Jual beli ini itu antara dua belah pihak,
yang kemudian disertai janji untuk membeli kembali dari si penjual. Ya, jadi dia apa namanya? Tapi sebetulnya dia utang piutang dari kedua belah pihak. Cuma seakan-akan jual beli. Nah, ini yang saya lupa mekanismenya agak. Jadi misalnya si A menjual barang dengan harga mahal kepada si B. Jadi misalnya jual sepeda harganya 2 juta. Bukan, kalau zaman dulu tidak seperti gadai, bukan gadai. Jadi saya jual sepeda nih, misalnya saya jual sepeda kepada si Pak Faisal ya. Harga 5 juta, sepeda itu harga 5 juta. Nah, tapi ketika saya menjual itu dengan syarat saya akan membeli kembali sepeda itu dari Pak Faisal. Ya. Nah, syarat membeli kembali dari Pak Faisal itu dengan harga yang lebih murah. Jadi saya menjual sepeda itu kepada Pak Faisal dengan harga 5 juta. Setelah uang itu saya dapat, ya beberapa waktu kemudian saya beli kembali sepeda itu dari Pak Faisal dengan harga 2 juta. Dengan harga 2 juta. Jadi jual beli tapi dengan syarat membeli kembali. Itu kan tidak boleh. Kalau jual beli dengan syarat itu tidak boleh. Tidak boleh ada syarat itu dalam jual beli. Jadi ketika dia beli kembali sepeda itu, dia dapat apa? Keuntungan? Dia dapat keuntungan nilai lebih 3 juta uang, ya, dan dia dapatkan lagi barangnya. Jadi sepeda yang dia sudah jual kepada Pak Faisal itu dengan harga 5 juta, ya, dia dapat uangnya, dia beli kembali dengan harga 2 juta, ya, dia sudah dapat 3 juta, barangnya juga kembali kepada dia. Ya, jadi sebetulnya dia hanya ingin mendapatkan kelebihan duit atau utang, ya. Jadi supaya utangnya itu kan kalau utang itu tidak boleh lebih juga, ya, pengembaliannya tidak boleh lebih. Maka dia atas namakan jual beli, tapi sebetulnya itu adalah hanya topeng untuk mendapatkan keuntungan lebih dari pihak lain. Nah, itu di Malaysia, ya, dengan alasan juga maslahiyah, jual belinya itu dibolehkan. Tapi dengan catatan, ya, Dewan Syariah itu memberikan catatan bahwa membeli kembali atau membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih murah itu boleh dilakukan oleh pihak lain, pihak ketiga, bukan oleh dua pihak, ya. Jadi ada dua transaksi, ya, ya, satu antara si A dan si B, dan lalu kemudian transaksi yang kedua si C datang untuk membeli, ya, barang tersebut, ya, dari si B yang telah membeli sepeda dari si A, ya. Jadi ada keterlibatan pihak ketiga yang memutus rantai transaksi antara si A dan si B. Itu yang dipersyaratkan oleh Dewan Syariah dari Malaysia. Nah, ini agak berbeda. Ustaz bertanya. Barangnya tidak boleh kembali ke konsumen pertama, ya? Iya. Iya. Ustaz bertanya, Ustaz. Iya. Ustaz, kalau seandainya barang itu tanah, ya, kalau tanah itu kan tidak turun gitu harganya, malah naik semakin lama itu naik harganya. Nah, kalau dari kedua belah pihak memiliki kesepakatan, nih saya jual harga sekian, 30 juta contoh, tapi nanti kamu boleh beli lagi dengan harga yang sama. Nah, kemudian dibeli lagi oleh pihak keduanya. Apakah itu Gimana? Contoh gini, Ustadz. Kalau tanah itu kesepakatan kedua belah pihak, dia jual 30 juta. Nah, si yang jual itu kemudian bersepakat dengan yang beli, boleh beli lagi dengan harga yang sama.
gitu. Sedangkan kalau harta mah itu makin hari makin naik gitu harganya Ustadz. Apa itu nggak masalah Ustadz? Atau diperbolehkan mungkin? Jadi sebetulnya jual beli secara umum tidak boleh mempersyaratkan untuk membeli kembali. Ya, tidak secara umum ya, tidak boleh mempersyaratkan dengan syarat membeli kembali barang itu. Karena jual beli itu sifatnya akad transaksi yang putus. Ya. Tapi ini bukan mensyaratkan sih, jadi kayak semacam dia menolong nih orang yang kesulitan. Ya, betul. Jadi itu yang kita pelajari yang lalu kan. Jadi yang kita pelajari yang lalu kan, jadi akad itu apapun lafaznya, tapi bergantung kepada niatnya kan. Iya, bergantung pada niatnya. Jadi, iya, bergantung pada niatnya. Jadi kalaupun mau menolong, lebih bagus dia pakai akad gadai saja. Ya, bukan akad jual beli. Jadi misalnya saya gadekan tanah saya ini 30 juta, ya, berikanlah waktu, ya waktu berapa tahun misalnya, setelah itu ya kembali tanah itu kepada dia, uangnya kembali juga pada si pemilik uang, dan disertai perjanjian juga, perjanjian gadai itu kalau dia tidak mampu membayar balik dalam kurun waktu tertentu, maka dengan sendirinya harta gadai itu menjadi milik si pemilik uang. Begitu saja, ya begitu saja. Daripada dia persyaratkan untuk membeli kembali, itu berarti jual belinya tidak bukan jual beli putus, tapi masih tergantung, ya. Padahal itu tanah ketika dia jual itu kan pasti akan digarap, ya bisa juga produktif, bisa dan segala macam. Harga tanah itu juga akan berbeda lagi di tahun-tahun akan datang. Pasti akan menimbulkan masalah, ya minimal dia garar, ya, dan bisa menimbulkan sengketa atau konflik bagi kedua belah. Stas. Ya, belum. Tadi soal yang dana sosial itu, kalau fatwa DSN MUI itu fatwa 123 itu mengatur tentang dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau dana sosial. Itu sudah diatur, ada. Fatwanya nomor 123. Tapi dana ribawi enggak? Iya, termasuk Ustaz, harta ribawi. Harta ribawi dijelaskan sebagai dana sosial. Iya, dana sosial, dan pemanfaatannya tidak bisa kembali ke perusahaan LKS itu atau banknya gitu. Ya, berarti boleh yang berapa? Baru Ustaz. Oh iya, berarti perkembangannya. Ya. Alhamdulillah. Ya, baik, nomor 123. Ya, baik. Ya, Ustaz, tentang bayi ina. Ini saya mau, kalau dilihat dari definisi bayi ina tadi, ini bagaimana dengan akad MMQ, Ustaz, musyarakah mutanakisah, karena di situ kan ibaratnya hampir sama dengan transaksi ina terjadi di situ, Ustaz. Iya. Mohon penjelasan. Gimana dulu? Gambarkan dulu mekanismenya musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah itu kan contoh umpamanya si konsumen memiliki sebuah rumah atau kendaraan, ya kan? Lalu pihak bank ya mereka berkongsi, ya kan, sama-sama. Lalu kisah atau porsi kepemilikan ini dibagi sesuai dengan besarnya dana yang dimasukkan oleh bank atau LKS ke konsumen. Jadi contoh umpamanya terjadi kesepakatan bahwa porsi kepemilikan itu menjadi 70-30, 70% oleh bank, 30% oleh konsumen. Lalu konsumen membeli kembali porsi kepemilikan dari bank tersebut secara bertahap melalui angsuran. Jadi ibaratnya di sini seperti yang Ustaz sampaikan, bahwa konsumen punya barang dibeli oleh bank, lalu nanti konsumen membeli kembali barang tersebut, kan? Iya. Dalam ini itu sudah agak beda ya, sebab gitu. Ya, MMQ itu kan adalah kepemilikan bersama, ya kan? Dia masuk dalam akad musyarakah, ya, kepemilikan bersama atas sebuah barang. Kalau yang BI-nya tadi tidak, memang si miliknya itu miliknya si A yang dijual kepada si B. Oh, langsung 100% gitu ya, Ustaz? Ya, 100%. Jadi kalau masyarakat tidak, masyarakat adalah kepemilikan bersama. Sebagian.
ya, yang kemudian kepemilikan misalnya antara saya dan Pak Hilman, kita sama-sama punya nih rumah nih, ya kan? Tapi kemudian ada akad di antara kita bahwa selama 5 tahun ya saya akan membayar kepada Pak Hilman supaya kepemilikan Pak Hilman itu saya yang beli, ya, sehingga nanti setelah 5 tahun ke depan kepemilikan itu sudah 100% ke saya dan Pak Hilman sudah tidak memiliki lagi kepemilikan atas rumah itu karena Pak Hilman sudah menjualnya kepada saya secara bertahap. Kan gitu. Ya. Jadi rukun di INA itu harus pembelian 100% sama dijual lagi 100% gitu ya. Memang ganti pemilik. Oh iya. Ada barangnya yang kemudian dia jual kepada pihak lain. Jadi bukan kepemilikan bersama, bukan. Artinya kepemilikannya itu 100% ya, Ustaz ya? Iya, kepemilikan 100%. Ustaz nanya. Sebetulnya baik ini si pemilik barang sebetulnya cuma mau uang dan dia tidak berniat jual barangnya. Makanya itu di antara pandangan para itu diharamkan ketika dia menjelaskan apa maqasidnya, itu adalah sebetulnya si pemilik barang itu dia cuma butuh duit. Ya, dia cuma butuh duit, tapi dia tidak mau jual barangnya dan tidak juga mau menggadaikan. Ya, dia mau pinjam duitnya orang, ya, tapi dia tidak mau lepas barangnya, tidak mau jadikan jaminan, tidak mau jual dan seterusnya. Seharusnya kan kalau sudah ya jual biasa aja, ya, atau kemudian ya gadaikan kalau nggak mau jual. Tapi dia tidak, dia mau berutang juga. Kalau dia pinjam lalu kemudian dia berikan tambahan pengembalian, itu kan riba juga, jelas clear ribanya ya. Ya, ribanya clear karena kalau dia berutang 500 kembali 1 juta kan clear. Tapi kalau BI-nya tidak kentara. Ya, tidak kentara. Ya, seakan-akan jual beli padahal sebetulnya utang piutang. Jadi makanya para ulama kita menyebutnya sebagai riba backdoor. Riba backdoor atau riba lewat jalan belakang. Ya. Riba lewat jalan belakang. Baik. Saya kira gitu ya. Masih Ustaz, izin nanya Ustaz. Ya. Jadi Ustaz, seperti kasus tadi, si A itu menjual sepedanya seharga 2 juta, kemudian dia membeli kembali dengan harga yang seperti kasus tadi tidak sesuai. Nah, misalkan dia beli berapa tadi, 5 juta, dengan barang menjadi milik si pihak pertama. Tapi Pak Ustadz, kalau misalkan dia terjadi begini, ada dua kasus dan 2 pertanyaan. Yang pertama itu pihak si A kemudian dia menjual seharga 2 juta, kemudian si B itu menjual kembali kepada si A dengan perhitungan adanya penyusutan. Misalkan 1,5 juta, ya mungkin bisa saja wajar-wajar saja Pak Ustadz. Kalau dengan diperhitungkan dengan biaya penyusutan, itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua hampir mirip-mirip juga dengan kasus yang pertama tadi. Si A itu membeli logam mulia di Pegadaian, misalkan seharga 1 gramnya 800.000 kasusnya, misalkan seperti itu. Kemudian setelah itu si A itu mendapat logam mulia. Beberapa waktu ke depan si A ini kemudian menjual kembali ke Pegadaian dengan harga yang berlaku pada situasi dan kondisi di saat itu juga. Jadi yang bermain jual beli dan bermain harga dalam artian harga yang diatur, yang sesuai dengan keadaan itu adalah hanya pihak pertama dan kemudian pihak kedua sebagai yaitu Pegadaian. Nah, bagaimana dengan 2 kasus ini, Ustaz? Iya, jadi gini, saya coba mengulas ulang ya jual beli ini. Jadi saya coba merujuk ke buku. Saya khawatir kalau saya yang salah jelasin nanti. Jadi jual beli ini ya ini secara komplitnya ternyata jadi sama tadi si A dan si B, cuma si A jual banknya sepedanya dengan cara cicilan, ya. Nah, tapi dengan syarat ya di sini dengan syarat bahwa dia akan membeli kembali barangnya tersebut dengan cara kontan, ya, cara kontan dan lebih
apa namanya murah dari harga yang apa namanya yang dia jual ya, ketika dia jual. Dia sebetulnya sudah mendapatkan keuntungan dari cicilan tersebut, cicilan karena harga lama itu. Tapi kemudian dia beli kembali dengan harga kontan itu dengan juga yang lebih murah. Ya. Nah, ini kan menzalimi orang yang tidak paham ya, yang si pihak lain ya. Karena kan apa namanya, dia sudah membelikan orang itu masih gini, si A ketika dia jual sepedanya cara cicil, si B yang membeli barang dari dia, itu masih punya utang kan kepada si A karena dia beli cicil. Nah, belum selesai cicilannya, si A membeli kembali sepeda itu dengan cara kontan. Iya. Nah, itu yang saya bilang tadi, si A ini sebetulnya cuma mau keuntungan uang, tapi sebetulnya dia tidak niat menjual barangnya kepada si B. Dia cuma mau ambil uangnya si B dengan cara zalim, sehingga si B itu akhirnya berutang kepada dia. Ya, itu model cara beli inah. Nah, kalau di Dewan Fatwa Syariahnya Nasionalnya Malaysia itu kemudian boleh saja ya barang itu tapi dijual dilibatkan pihak ketiga. Ya, dilibatkan pihak ketiga yang membeli lagi barang tersebut. Jadi bukan lagi kembali kepada si pemilik pertama, tapi dijual ya kepada pihak yang berbeda, bukan kembali kepada pihak yang pertama. Gitu ya. Kalau yang ditanyakan Pak Sukriandi tadi kasus jual beli emas ya, Pak Sukriandi? Iya. Jual beli emas cicil kontan? Dia pertama kan di Pegadaian kan dia biasanya kan ada yang nyicil, Pak. Kan ada yang nyicil, misalkan 800.000 dia nyicil. Kemudian selama nyicil itu dia belum misalkan 800.000 dia harus nyicil 1 gram, tapi baru 700.000 yang dia selesaikan. Nah, tapi kemudian emas itu dilunasi di saat itu juga harga jadi 800.000, jadi emasnya diambil. Kemudian dia jual lagi ke Pegadaian. Apakah kasusnya bisa disamakan seperti itu, Pak? Jadi dia bagaimana caranya? Dia mengambil emas dari Pegadaian sementara dia belum lunas cicilannya. Bisa nggak? Enggak. Tapi dia sudah di saat itu dia lunaskan. Kan di saat itu dia lunaskan, tapi di saat itu pula dia langsung menjual. Kan misalkan dia nyicil 700.000 misalkan. Tapi di saat itu dia cuman ada uang 100.000. Kemudian di saat itu juga dia melunasi emas itu. Setelah dilunasi genap 800.000 dan dia jual kembali emas itu yang 800.000 itu dia dengan harga di saat emas itu harganya mungkin turun atau ya bersyukur kalau naik. Nah, berarti bisa saya kalau emasnya turun 700.000 berarti dia selama nyicil itu kan dia agak misalkan dia kalau turun berarti dia tombok, Pak. Tidak sesuai dengan penyetorannya di setiap waktu yang dia cicil. Memang ada kejadian begitu. Ada, Pak. Ada ya? Saya bingung pertanyaannya aja, Ustaz. Kenapa? Bingung dengan pertanyaannya. Iya, saya juga bingung. Saat itu dia mencicil 150. Baru saat itu juga dia melunasi dengan 700.000. Artinya di letak pertanyaan itu ya saya bingung. Jadi begini, Pak. Jadi begini. Kan misalkan saya nyicil, misalkan kita permisalan misalkan selama 3 bulan. Selama 3 bulan saya nyicil pelan-pelan Pak Sukri. Jadi misalnya Pak Sukri ini dengan Pegadaian, Pak Sukri ya. Pegadaian misalnya. Pak Sukri membeli emas dengan cara nyicil di Pegadaian. Ya. Oke, selama berapa bulan nih? Selama misalkan saya targetnya 3 bulan untuk dapat 1 gram. Ya, misalnya 3 bulan. 3 bulan ya. Itu sudah harus lunas. Iya, harus lunas 3 bulan. Harga totalnya berapa? 800.000 per gram. 800.000 per gram. Per gram. Berapa gram nih emas yang mau dibeli?
1 gram, misalkan saya ambil contoh aja dulu Pak, 1 gram aja biar lebih Oh, gampang. menyicil emas lah ini ceritanya. Ya, Ya, nah nyicil emas. 1 gram begitu. Ya, enggak, misalkan saya ambil contoh, misalkan 1 gram, misalkan 1 gram, tapi di saat itu saya butuh uang 800.000, tapi di tangan saya itu cuma ada 100.000 yang mampu melunasi emas harga 800.000. Itu Pak. Nah, Oke, terus. jadi uang 100.000 itu saya kasih ke Pegadaian, di mana saya melunasi harga emas yang 1 gram, kemudian saya jual kembali ke Pegadaian agar saya mendapat uang 800.000 dari keseluruhannya. Kok bisa begitu? Ya, jadi Dengan cara digadaikan lagi, Pak? enggak, Gitu dijual. Saya jual. Oh, jual. Memang Pegadaian bisa jual beli, Pak ya? Bisa. Oh, bisa ya. Bisa. Karena saya pernah melakukan itu, Pak. Saya pernah coba. Itu pun di Pegadaian Syariah. Pada waktu mencicil itu barangnya ada di tangan kah? Pertanyaan saya. Tidak. Belum di tangan. Sampai lunas dulu. Nah, jadi di saat itu saya lunasi seharga 800.000 agar supaya emas itu kan itu menjadi milik saya, tapi perpindahannya itu cuman perpindahan sementara, tapi tidak langsung di tangan. Setelah itu saya bilang di Pegadaian, ya udah ini emas 1 gram saya jual lagi agar saya mendapatkan uang 800.000. Akan tetapi yang jadi masalah karena pertama itu Bapak menyicil emas yang ternyata belum lunas cicilan itu kan? Ya, gitu ya Pak ya? Jadi harganya emas kan 800. Bapak baru menyicil 100.000. Enggak, ya 700.000 Pak. 700.000. Belum lunas 800. Iya, tapi ada uang 100.000 di tangan saya ingin melunasi di saat itu. Oke. Nah, kemudian emas itu saya bilang ke Pegadaian, saya butuh uang, emas itu saya jual kembali. Ya, ada masalah loh. Kan sudah jadi milik pribadi. Masalah berarti. Udah jadi masalah. Masalahnya Akadnya berbeda. Ya. Jadi masalahnya itu saat itu harga emas berlaku pada situasi dan kondisi di saat itu, misalkan dia turun, berarti saya ada kerugian selisih harga, dan memang di MUI itu masih menjadi permasalahan, Pak. Setahu saya, kalaupun beli emas begitu terjadi, misalnya Bapak menyicil, terus ketika pada saat melunasi sisa 100 ya pelunasannya, ya saya sudah mulai paham. Jadi Bapak ini ceritanya dia beli emas secara cicil, dia sudah cicil 700. Ketika pada saat pelunasan sisa 100 dia lunasi, ya pada saat dia lunasi itu dia langsung jual kembali kepada si Pegadaian dengan harga 800. Ya. Kan begitu Pak Sukri ya? Nah, semestinya tetap harus ada perpindahan kepemilikan, Pak. Ya, jadi jangan belum pindah kepemilikan itu Bapak jual kembali. Jadi emas itu harus pindah kepemilikan dulu kepada Bapak. Ya, setidaknya pegang dulu barangnya. Setelah itu Anda ya jual kembali kepada si Pegadaian. Nah, ini yang masalah memang ketika pada saat kita jual kembali kepada Pegadaian itu dengan harga yang ikut pada situasi dan kondisi pada saat itu. Ya, kan bisa jadi dia lebih murah ataupun bisa jadi lebih mahal. Ya kan? Padahal sebetulnya kita pun baru memiliki dan itu pun hasil cicilan yang baru kita lunasi. Memang masih pembahasan, setahu saya memang masih bermasalah. Dia bisa terjatuh juga kepada INA itu. Karena dia memiliki barang itu sesuai cicilan, dia beli dengan cara cicilan, lalu kemudian dia mau jual langsung untuk mendapatkan uang kontan, ya, yang padahal belum pindah kepemilikan. Itu termasuk menjual ya sesuatu yang belum menjadi hak milik, ya, sesuatu yang belum menjadi hak milik. Jadi sebaiknya kalau saya, kalaupun Bapak begitu, ambil dulu emasnya, kemudian jual kepada pihak lain. Itu lebih menghindari garar dan sumber daripada
Nah kalau pihak lain mau lebih rendah ataupun lebih tinggi gak masalah. Ya, jadi Bapak ambil emasnya, jual kepada pihak lain, mau lebih rendah atau lebih tinggi gak ada masalah. Karena sudah berpindah ke pihak lain dan Bapak juga sudah memiliki penuh emas itu. Gitu, Pak, ya? Tapi pihak lain tidak bersedia membeli, Pak. Yang bersedia membeli itu yang punya kelebihan dana itu cuma pegadaian. Ya kan Bapak belum cari. Uang mau dibutuhkan juga. Belum dicari. Banyak, Pak. Itu contoh satu Jual aja sama saya, Pak. Pak Arbain mau itu ambil. Baik ya, gitu ya. Ustaz, tadi masalah Ina, Ustaz. Saya mau tanya, kan ini tadi antara si A yang menjual ke si B, lalu si B menjual lagi kembali kalau Ina yang dibenarkan itu ke C, Pak Ustaz. Ya. Gimana, apakah ada pengaturan hubungan kekerabatan antara si A sama si C? Contoh umpamanya nggak boleh kalau dia suami istri, jadi si A dan si C adalah suami istri atau hubungan kekerabatan anak sama Iya, sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Jadi kalau yang ada memiliki hubungan satu keluarga dekat begitu, sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya dihindari karena ya itu subuhatnya itu khawatirnya dia satu pihak yang sama sebetulnya cuma menggunakan nama lain. Ya, sebaiknya pihak yang berbeda. Yang kan dalam peraturan perbankan pun itu ada sebetulnya ya, bahwa. Ya. Tapi kalau yang berlaku di Malaysia gimana, Ustaz? Saya belum tahu perinciannya seperti itu. Kalau ada, tapi satu saya memang kalau ada yang berkaitan dengan, kecuali kalau dia berkaitan dengan warisan ya, kalau berhutang ambil pembiayaan ya memang bertanda tangan istri juga kan, istri anak biasanya. Tapi kalau yang terkait dengan jual beli itu biasanya diharapkan pihak lain yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan si pihak B atau pihak A. Ya, jadi memang murni tidak ada kaitannya. Jadi pihak bank yang akan mencari pihak lain yang bersedia membeli barang tersebut. Ya, dijual kepada pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan pihak yang kedua tersebut. Kasih, Ustaz. Yep. Wah, lama ini pembahasan emasnya Pak Sukri. Nah, terjadi masalahnya, Pak. Oh, gitu. Di ujungnya di mana emasnya Pak Sukri? Enggak, masalahnya ada sekitar 20 gram. Iya, baik. Jadi ta'akulat ini kembali kepada maslahiyah ya. Maka disinilah ketika bergantung kepada maslahat, maka muncul yang namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat. Nah, itu tadi contoh-contohnya loh. Ya, perbedaan pendapat antar para ulama ya. Fatwa berbeda-beda karena memang tidak setiap orang mampu melihat benda yang sama kan dari sisi yang sama. Kan begitu. Dan disinilah sebetulnya ada ruang untuk kita terjatuh kepada yaitu pemikiran liberal. Ya, pemikiran liberal. Jadi sesuatu yang sebetulnya jelas haramnya itu kemudian dengan alasan maslahat ya yang sifatnya asumsi dan sifatnya hanya kasuistik, sifatnya hanya individual, sifatnya hanya orang tertentu saja, itu akhirnya membuka ruang kepada pemikiran liberal untuk kemudian menghilangkan hukum yang telah haram tersebut. Itu efeknya saja. Ya. Tapi secara general itu membuka ruang untuk ikhtilaf, berbeda pendapat. Ya, para ulama. Ya tergantung dari sisi maslahat yang mana dia tuntut atau dari sisi maslahat mana yang dilihat. Ya, perspektif kita boleh berbeda. Ya, contoh-contoh yang saya berikan tadi itu salah satunya saja. Ya, kalau di Malaysia dia sudah mulai bolehkan jual beli ina, kemudian apalagi tadi yang kita contohkan itu apa tadi yang kita contohkan? Ibra, ya, itu juga. Sementara di Indonesia mungkin belum, ya kan? Kemudian seperti kripto, ya kan, cryptocurrency. Ya, walaupun Indonesia belum membolehkan, ya, tapi mungkin ada di tempat lain yang sudah mulai membolehkan, misalnya. Itu berkembang, tergantung kepada tingkat maslahnya yang mampu dipahami oleh setiap, terutama oleh para ulama kita. Nah, dari sini juga ikhtilaf, terbukalah ruang ijtihad. Ya, terbuka ruang ijtihad untuk mengembangkan hukum. Ya, untuk mengembangkan hukum. Ya, jadi misalnya hukumnya belum ada, tapi sudah ada secara general hukum yang terkait
maka perincian-perinciannya itu akan dikembangkan melalui ijtihad para ulama kita. Ya tergantung tingkat maslahat yang dibutuhkan. Seperti contohnya menyicil emas tadi. Ya, di Indonesia kan dibolehkan menyicil emas. Setahu saya di Malaysia belum membolehkan, Dewan Syariahnya sebaliknya, ya, belum membolehkan menyicil emas secara langsung. Kalau di Indonesia sudah membolehkan membeli emas dengan cara cicil, ya. Maslahatnya katanya yang pernah saya baca di fatwanya Majelis Ulama itu Dewan Syariah adalah untuk memberikan kemudahan. Ya, ada hajatnya. Walaupun sebagian para ulama kita di Indonesia juga tidak menyetujui pendapat itu. Ya. Kalau hanya alasan kemudahan dan ada hajat untuk membolehkan, ya, mereka berpendapat bahwa emas itu tidak menjadi hajat. Ya, jadi ada ikhtilaf di situ. Emas itu tidak menjadi hajat. Artinya tidak menjadi hajat yang hukumnya darurat untuk kita beli. Ya, sementara ulama lain kata itu adalah hajat. Ada hajatnya untuk mempermudah jual beli emas, ya, di tanah masyarakat. Sudah asar ya? Yang di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur sudah asar. Yang di Indonesia Barat belum? Belum, Pak. Ya, belum. Jadi bagaimana nih kita sholat dulu? Belum Ustaz waktu sholat. Tapi saya break aja Ustaz karena ada yang sudah sholat. Nah, jadi gimana nih? Kalau Ustaz sholat ya kita break. Break sampai jam berapa? Break sampai 30 menit. 15 menit. Jam 3 Ustaz. Jam 10 menit. Oh, belum sholat di tempat saya Ustaz. Nanti kalau di WIB asar. WIB asar, iya. Kalau jam saya 15 Ustaz. Kalau saya usul dilanjut aja dulu. Ya, lanjut aja dulu. Kita lanjut. Rasanya Ustaz. Kita lanjut berapa menit? Ya. Tapi waktu asar Ustaz. Saya lanjut setengah jam ya. Boleh? Siap Ustaz. Sami'na wa ta'na. Ustaz, tadi masalah Ibra yang pelunasan dipercepat, yaitu pemberian diskon untuk margin. Sebenarnya memang tidak diatur secara khusus oleh DSN MUI tentang fatwanya. Tapi ini dikembalikan ke masing-masing LKS-nya atau banknya tentang pemberian diskon. Dan itu semua berlaku, semua pasti ada. Persaingannya. Jadi bukannya, tapi memang secara khusus diatur oleh DSN MUI-nya. Tapi di OJK pun sendiri sebenarnya membolehkan. Dan ini dikembalikan ke pihak LKS-nya atau Iya, artinya apa memang yang pegangan Mbak ya? Iya, pegang komputer ya. Karena Linda mungkin yang penjualan terjadi diskusi di mana itu? Nanti akhirnya saya pakai. Ayo, dimut yang masih. Ya. Karena ini penjualan terbanyak kan. Gue nih dimut tanunya, suaranya. Baik, jadi iya artinya kalau memang dikembalikan kepada LKS dan nasabahnya, sebaiknya memang diatur ya, ada regulasinya Pak Ilman, sebaiknya supaya apa? Ada aturan main. Kalau ada aturan main kan aturan main itu menjadi rujukan dan pedoman bagi kedua belah pihak untuk ya melakukan kesepakatan. Karena jangan sampai kalau tidak ada regulasi, tidak ada pedoman, itu bisa cenderung untuk menzalimi salah satu pihak. Apalagi kalau pihak yang bersangkutan tidak paham, bank tidak paham. Ya, kalau saya sih sebaiknya memang dibakukan dalam bentuk regulasi dan peraturan supaya lebih melindungi kedua belah pihak. Baik. Selanjutnya sudah sampai sini ya. Oke. Nah, Kausality law of syariah menurut Syatibi al-Muwafakat itu hukum sebab akibat dari syariat ya, hukum syariat. Ya. Nah,
mewujudkan ini hukum sebab akibat ini terbagi 3. Ya, mewujudkan akibat dengan mewujudkan mewujudkan akibat dengan mewujudkan sebab musabab. Ya, artinya sesuatu akibat itu tidak akan ada kalau tidak ada sebabnya. Ya, itu yang tadi saya sebutkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, kemaslahatan kepada umat manusia, maka dia buat sebabnya, dia ciptakan sebabnya. Apa sebabnya? Itu adalah hukum syariat. Jadi, pemikiran Imam Syatibi, kalau Allah tidak menginginkan kebaikan kepada manusia, maka Allah tidak akan meletakkan hukum syariat. Dibiarkan saja manusia diciptakan begitu saja, tanpa pedoman apapun, tanpa adanya hukum syariat. Itu artinya Allah tidak menginginkan kebaikan, tidak menginginkan kemaslahatan. Ya, makanya dalam Al-Quran itu bagaimana bunyi ayatnya itu? Tidaklah Allah menciptakan kalian abasan, begitu saja, sia-sia, tidak. Atau Allah tidak menciptakan Allah begitu saja tanpa maksud, ya. Tapi diciptakan itu ada maksudnya. Nah, untuk mencapai maksud itu atau dalam seperti surah Az-Zariyah yang menyebutkan tentang maksud penciptaan itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, untuk pencapaian tujuan penciptaan manusia itu, maka diciptakanlah sebab. Sebabnya apa? Yaitu adalah diletakkannya hukum syariat. Ya. Kemudian dalam makna dari hukum sebab akibat dari wujudnya syariat adalah ya untuk mewujudkan maslahah dan menghindari mudarat. Ya, mewujudkan maslahah dan menghindari mudarat. Artinya sebab itu memang tujuan utamanya, ya, syariat itu yang menjadi sebab, tujuan utamanya adalah menciptakan maslahat dan menghindarkan diri dari mudarat. Nah, maksudnya Imam Syatibi adalah keseluruhan dari hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah itu adalah pasti menimbulkan maslahat dan menghindarkan mudarat. Ya. Kalau tidak bertujuan begini, tidak bertujuan mewujudkan maslahat dan tidak bertujuan untuk menghindarkan mudarat, maka syariat itu juga tidak ada. Kemudian yang ketiga, melenyapkan akibat, artinya dia meniadakan sebab. Jadi kalau misalnya Allah tidak menginginkan terjadi mudarat, tidak menginginkan terjadinya kezaliman kepada manusia, maka dia letakkan hukum yang melarang jatuhnya kita kepada perbuatan tersebut. Ya, makanya ada kaidah yang terkenal oleh para kalangan ulama kita, la darar wa la dirar. Ya, la darar wa la dirar. Jangan memudaratkan supaya engkau tidak dimudaratkan. Ya, jangan memudaratkan supaya engkau tidak dimudaratkan. Artinya, kalau engkau tidak ingin kemudaratan, jangan buat kemudaratan. Begitu adanya, ya. Jadi ketika engkau tidak ingin kemudaratan datang kepada engkau, maka hilangkan sebabnya. Apa sebabnya? Salah satunya adalah jangan berbuat kemudaratan. Ya. Kalau dalam peribahasa orang Melayu apa? Kalau engkau tidak ingin terkena banjir, terkena tsunami, jangan berumah dekat pantai. Ya kan begitu ya? Ada peribahasanya gitu ya. Jika engkau tidak ingin dilamun ombak, ya jangan berumah dekat pantai. Jadi kalau kau tidak mau panas, jangan bermain api. Tidak mau basah, jangan bermain air. Jadi artinya kalau engkau tidak ingin terjatuh kepada sesuatu, hindari sebabnya. Hindari sebabnya. Tapi sebaliknya kalau dia terkait maslahat kebaikan, jika engkau ingin mendapatkan kemaslahatan, lakukan sebabnya. Nah, kemudian kata penjelasan dari ditambah dengan penjelasan ini termasuk kesepakatannya antara Imam Asy-Syatibi dan Imam Al-Ghazali bahwa sebab akibat itu bisa terjadi kalau syarat-syarat internal eksternal itu juga terjadi. Jadi hukum sebab akibat itu tidak terjadi begitu saja tanpa ada faktor-faktor X yang lain. Ya, jadi misalnya gini. Ketika kita tidak mau terkena banjir, ya, atau tidak mau terkena pasang, kita tidak bikin rumah dekat pantai, pinggir pantai. Nah, apa faktor-faktor yang terkait di situ? Ya, misalnya
biarpun dia berumah dekat pantai, tapi dia bikin misalnya pondasi-pondasi yang tinggi yang menghindarkan dirinya dari air pasang misalnya. Atau dia berumah dekat pantai tapi dia agak jauh keluar, ya, yang misalnya berapa kilometer dari, misalnya 1 atau 2 kilometer dari pantai. Dia mau dekat pantai, tapi dia menghindari pasang, maka dia berumah mungkin 1 kilometer, 2 kilometer dari pantai. Jadi dia juga harus memenuhi syarat-syarat baik internal ataupun eksternal, ya, untuk terjadinya sebab musabab atau hukum kausalitas dari syariat tersebut, ya. Nah, ini syarat-syarat internal dan eksternal ini bisa juga kita apa namanya, dapatkan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, kalau menurut Imam Ghazali, ya, terjadinya sesuatu itu, ya, bisa terjadi antara sengaja dan tidak sengaja. Ya, maksudnya karena kan Imam Al-Ghazali tadi tidak terlalu menyetujui, ya, apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi tentang hukum kausalitas, karena Imam Ghazali menganggap itu hukum urutan-urutan, ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka seperti mujizat para nabi atau kejadian-kejadian yang di luar nalar kita, seperti kejadian gempa, kejadian yang terjadi secara alami, natural, ya, alam semesta ini, itu kan biar kita melakukan sebab musabab untuk menghindarkan diri kita dari gempa, kejadian juga. Jadi kata Imam Ghazali, biar kita sudah melakukan syaratnya macam-macam, tapi kalau ada faktor X yang eksternal yang tidak berlaku, yang memang kita tidak mampu menguasai, bukan di luar kontrol kita, maka kejadian juga. Ya, dia tanpa butuh sebab pasti terjadi. Ya, pasti terjadi juga. Nah, itu dalam penjelasan Imam Al-Ghazali tentang terjadinya sebab musabab dalam kehidupan. Ya, seperti hukum syariat ini ada yang memang kita bisa melakukan sebabnya, ada yang memang kita mendapatkan akibatnya tanpa melakukan sebab. Ya, kita dapatkan akibatnya tanpa melakukan sebab. Ya. Nah, ini sebetulnya saling memperkaya saja, ya, apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi dan apa yang disampaikan oleh Imam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian mana tadi? Antara maqasid dan al-maslahah. Ini mungkin slide terakhir saja, ya, untuk pertemuan ini. Antara maqasid dan al-maslahah. Istilah maqasid, ini sebelum kita masuk definisinya, istilah maqasid itu ada sebagian ulama yang menyamakan maknanya dengan al-maslahah. Jadi ketika mereka menyebutkan maqasid, itu maksudnya adalah maslahah. Ya, interchangeable. Ya, interchangeable. Artinya ketika dia menyebutkan al-maslahah, itu juga maksudnya maqasid. Ya, karena tujuan utama syariat itu adalah maslahah. Jadi dia menyebutkan langsung maslahahnya, dia tidak sebutkan maqasidnya. Dia hanya sebutkan bahwa kemaslahatan adalah maqasid, ada tujuan yang paling tinggi dari syariat. Nah, ini adalah pendapat dari Imam Al-Juwaini. Ya. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa al-maslahah itu part of, sebagian daripada maqasid, atau bagian daripada maqasid. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi maslahah itu berbeda dengan maqasid. Makanya dalam pandangan Imam Al-Ghazali, al-maslahah pun itu dia bagi-bagi. Ya, maslahah pun dia bagi. Ini ada dalam buku usul fikihnya Imam Al-Ghazali, ya, Al-Mustasfa. Dia bagi-bagi lagi tingkat kemaslahatan. Karena memang maslahah ini dia hanya menganggap bahwa dia hanya bagian daripada maqasid. Maqasid ini adalah tujuan keseluruhan dari syariat. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa ini kan di atas ini sama. Kemudian masalah itu lebih kecil daripada maqasid. Kalau ada yang membedakan,
ya, bahwa maqasid itu tujuan akhir maslahat. Dalam artian maqasid itu banyak. Maqasid itu banyak, tapi semuanya bertujuan untuk mencapai maslahat. Ya, jadi maqasid syariah itu banyak dan macam-macam, tapi tujuan daripada keseluruhan itu adalah maslahat. Yang disebutkan oleh Imam Al-Qarafi ya, di 1868 Masehi. Ya. Nah, ini sebenarnya ada pendukungnya masing-masing ya. Sebenarnya saya sebutkan satu saja sebagai perwakilan dari masing-masing pandangan. Ya. Ini Al-Juwaini, salah satu ulama besar bidang usul fikih juga. Ya. Al-Ghazali lebih dahulu. Ya, Al-Ghazali lebih dahulu daripada Imam Juwaini. Kemudian Al-Qarafi ini lebih ke belakang lagi. Ya. Dan masing-masing ada ulama-ulama yang sepakat dengan pandangan-pandangan ini. Yang paling terkenal sekarang memang Imam Al-Ghazali. Ya, yang paling terkenal dengan masalah dan banyak dibahas atau banyak diperbincangkan, dieksplorasi oleh peneliti ataupun ilmuwan zaman sekarang. Sebab apa? Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, maslahat ini dibagi bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kebutuhan ataupun keadaan manusia. Ya, dan tingkat nalar juga manusia. Nah, sementara yang ulama yang lain ini hanya berbicara dalam konteks yang umum. Ya, Imam Al-Juwaini juga membagi-bagi, cuma secara umum pandangannya dia mengatakan al-maqasid itu ya itulah maslahat. Ya. Itulah maslahat. Jadi apapun maqasidnya itulah maslahat. Jadi kalau dia memahami satu hukum syariat, dikatakan dia mengandung tujuan, ya tujuannya maslahat. Ya gitu. Satu aja. Pokoknya apapun syariat itu hukumnya maslahat. Nah, kalau di Imam Ghazali maslahat itu ya bagian daripada maqasid. Ya, maqasid maslahat itu bisa kecil, bisa besar. Maslahat itu berbeda-beda antara manusia dengan manusia lain, antara satu tempat dengan tempat lain. Ya. Kalau Imam Al-Qarafi maqasidnya yang bermacam-macam. Ya, maksudnya yang bermacam-macam. Yang kemudian semua dari maqasid itu ya tujuannya cuma satu, yaitu mencapai ke maslahatan bagi umat manusia. Ya, baik. Ya, ini sudah telat jadi makmum rawatib. Baik, saya kira karena saya juga mau mengisi lagi kelas lain nih. Nanti saya khawatir nggak sempat sholat asar saya. Saya mengisi kelas selanjutnya. Siap. Siap, Ustaz. Ini kuliah tadi dari jam berapa? Setengah 2. Oh, yang kedua berarti dari pagi ya? Yang pertama Ustaz. Pertama. Oh, yang pertama cuma 2 mata kuliah Ustaz. Mata kuliah apa? Ada gunung tuh. Mata kuliah kedua apa? Metodologi penelitian. Oh, iya. Baik. Lumayan menguras otak dan tenaga ini. Ya kan nanti pindah ke metode penelitian kan, jadi nanti Pak Sukri yang meneliti juga apa yang pusing itu. Iya. Baik, saya kira nggak apa-apa kelas kita dulu ini kan, ya kita pelan-pelan aja, Ya mudah-mudahan selanjutnya sudah lebih bisa tangkap secara utuh ya. Iya. Baik, saya kira demikian. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua apa yang kita pelajari hari ini. Dan yang salah itu mohon dimaafkan ya. Kita saling melengkapi dan sharing insyaallah. Dan kita tutup dengan doa kepada majelis ya untuk pertemuan sore hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya insyaallah. Dan ketua kelas siapa? Siapa ketua kelas? Masih yang kemarin. Oh, masih yang kemarin. Sri. Belum dikudeta ya? Masih diamankan ini. Iya. Baik, ketuanya Pak. Mana aja. Iya, baik.
Kalau gitu kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masih